Ini pertanyaan untuk Pak Alza, nanti juga mungkin bisa sekaligus untuk Pak Taufik Ikram Jamil. Sebagai orang yang dekat dengan almarhum Pak, terutama di tahun-tahun terakhir usia beliau, kira-kira ada tidak kegelisahan yang barangkali diungkapkan dengan Bapak, kegelisahan ya. Salah satunya yang tadi itu Bang ya, yang bahasa Inggris itu. Menjelang Pak Tenas itu dikukuhkan sebagai doktor persulatan, doktor sastra, doktor kehormatan sastra di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya diminta oleh beliau untuk menulis, dan itu dimuat di dalam buku ini. Dan itu kan 2005 ya dia memperoleh itu, seingat saya ya, tahun 2005. Nah kemudian selama 10 tahun saya melihat kerisauan beliau sama dengan apa yang kurang lebih saya tangkap di tahun 2005 ketika saya membayangkan sosoknya dan menuliskan kalimat ini. Ini Madah Bujangga ya, dan saya rasa esai juga adalah bagian dari karya sastra ya, dan saya akan mengutip itu, mengutip apa yang saya tulis itu untuk menggambarkan kerisauan. Tokoh ini hadir dalam sosok Melayu yang risau melihat perkembangan mutakhir, dan dengan hampir seutuhnya pasti mengambil posisi seorang pelestari warisan budaya leluhur Melayu di Riau terutama. Namun Pak Tenas bukan hanya peduli pada segala kepentingan identitas yang seringkali hanya bermakna eksistensial politis. Ia bagi saya sangat peduli pada pelestarian yang berkesinambungan dengan semangat pendidikan. Bukankah kebudayaan hanya dapat dipertahankan dan dilestarikan melalui proses belajar? Dan bukankah dengan melestarikan kebudayaan, dengan sendirinya identitas akan terkukuhkan? Oleh karena itu, karya-karyanya juga menjadi wahana pendidikan dan pengetahuan tentang kemelayuan yang sangat luas dan mendalam. Pak Tenas tampil layaknya sebagai pembawa pesan, the messenger, bagi peradaban yang mengembara melintasi ruang dan waktu dalam belantara kata-kata. Ia seperti tukang cerita yang memiliki fungsi sosial budaya sebagai penyampai sekaligus penjaga kelestarian kebudayaan dan menyuarakannya dalam budaya tulis. Setiap huruf yang ditulis Pak Tenas, bunyi-bunyi bermakna yang disuarakannya, serta garis-garis yang digoreskannya menjadi gambar-gambar, menjadi lukisan, terbuka maupun tersembunyi, menegaskan kerisauannya pada Melayu dan kemelayuan, dengan kasus-kasus yang sebagian besar dikumpulkannya di Riau, yaitu sebuah kawasan yang kaya khasanah warisan budaya, sekaligus paling menderita dilanda oleh penetrasi budaya ekonomi kapitalistik selama puluhan tahun, meninggalkan hutan dan lahan tempat bersemayam jiwa kebudayaan dan masyarakat Melayu porak-poranda. Jiwa Melayu pun kehilangan tempatnya, mengembara menggapai pegangan dengan nafas tersengal, tertatih-tatih, meniti jalan setapak menuju kepunahan. Dan Tenas Effendi yang segala kerisauannya mengenai Melayu tertuang dalam karya-karyanya, tak pernah surut menjadi penyampai pesan, penular pengetahuan, dan penjaga semangat Melayu, menuntun peradaban Melayu untuk bangkit dari sekaratnya. Ia sangat sadar, identitas Melayu tidak bisa dipertahankan melalui segala sesuatu yang dangkal dan rekayasa, apalagi hanya bersifat material belaka.
karena yang dangkal dan rekayasa akan mudah rusak dan dirusak. Mengukuhkan identitas harus dimulai dari dalam diri, ditanamkan dalam kesadaran agar ia mengaliri seluruh pembuluh nadi, mengisi relung-relung jiwa, dan kemudian memancar ke permukaan, mengembalikan kecemerlangan warna-warna yang memudar dan menjadikannya bersinar. Sebagai pembawa besar bagi peradaban, Pak Tenas adalah telaga luas yang airnya menghapus dahaga pengetahuan dan keingintahuan, membangkitkan semangat untuk berjuang mengembalikan segala yang pernah hilang. Riak airnya menyuarakan nyanyian nenek moyang tentang negeri indah di masa lalu, yang kini tinggal puing-puing, menghidupkan semangat untuk membangun kejayaan baru, peradaban baru dari yang pernah runtuh. Dan ia adalah telaga bagi setiap orang yang memerlukan, memberi dan hanya memberi kepada siapapun. Dengan terus memberi dan menularkan pengetahuan itulah ia memberi jiwa dan semangat baru Melayu untuk bangkit dari sekaratnya. Pak Tenas adalah sang penjaga Melayu. Ya. Dalam Tegak penjaga tuah, duduk memelihara marwah. Ini diterbitkan di Jogja, Pak ya? baik. Ya. Pak Taufik Ikram barangkali, Pak? Ya. Kalau soal risau memang ya, sudah jelas sekali Pak Tenas risau ya. Tapi dia menyikapi kerisauan itu dengan satu kearifan ya. Satu kearifan yang kadang-kadang kita tidak sabar untuk masuk. Jadi itulah Pak Tenas. Kalau sekali memang saya tidak banyak bersentuh secara fisik sama beliau, meskipun tahu beliau kenal, tapi memang di akhir masa tahun-tahun terakhir beliau saya sangat selalu bertemu dengan beliau, dan itu antara saya bilang ada beberapa hal yang kadang-kadang membuat kita marah dengan dia. Karena tapi kita tahu buat dia benar. Contoh begini kata. Misalnya ada satu kasus yang barangkali kasus itu melibatkan anak ponakan kita. Kita melawan orang yang apa itu, tapi paling mantap. Jadi itu menentangkan. Selalu jangan kita cara kita. Orang lain cakap tak bagus jangan, tapi cara kita. Seperti yang dibilang oleh Rekan Al-Zahar tadi, bahwa Pak Tenas itu memang dia menyatukan apa yang diucapkan, dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita lihat misalnya banyak juga orang-orang Melayu sebenarnya sedang tidak sabar melihat bagaimana kearifan Melayu itu, misalnya sampai katakan tahu tu apa bentuk pantun dan kita sudah begini-begini. Kalau tidak ada pantun itu barangkali tak jadi pilih apa negeri orang, dan itu kita kan tidak mau lihat. Tadi dibilang oleh Kang Azhar bahwa Pak Tenas risau dengan sekaratnya Melayu. Berarti Melayu sekarang kondisinya bagaimana? Kita tahu ini. Jadi dia risau itu ada kondisi seperti ini. Nah, ini dan dia mengarifnya itu dia melahirkan karya-karya. Di karya yang dia tinggalkan kepada kita kangen dari satu kita. Jadi dia secara tradisi ada, tapi juga modern, yang kadang-kadang modern juga ada. Atau modern dia meninggalkan pesan. Nah, pesan ini sangat penting dalam komunikasi. Pesan itu yang dengan itu yang kita terima. Baik. Ada banyak sekali karya-karya buku beliau ya, Pak Taufik ya. Di situ kita bisa lihat kata Bang Al dan Bang Taufik tadi, sidik jari beliau dan juga bagaimana jati diri sebenarnya seorang Tenas Effendi. Mungkin kita ingin mendengarkan pendapat dari Pak Yusri Zalzin. Ya, sebelum itu mengenai bukunya yang sekitar 120-an, itu yang baru kita identifikasi untuk pameran yang insya Allah dilaksanakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sempena Mengenang Pak Tenas Effendi ini, yang dibuka insya Allah 15 Februari ya. Nah, buku yang sempat kami identifikasi itu masih ada loh, yang pakai ejaan lama. Jadi itu terkumpul semua, 120. insya Allah itu terkumpul walaupun kita masih bekerja keras. Ya. Jadi
120, dan menurut Pak Yose Rizal Zen ternyata beliau optimis bahwa lebih dari 120. Itu yang sempat kita catat, dan kalau itu berhasil maka kita bisa klaim ya Pak Yose Rizal Zen bahwa Riau adalah kolektor terlengkap buku-buku yang dihasilkan oleh Pak Tenas. Buku tertua yang sempat kita identifikasi itu dari tahun 69. Tahun 69 itu ejaan belum seperti sekarang. Jadi itu catatan tentang lancang kuning. Catatannya itu masih ditulis TJ, itu TJANG. Jadi catatan tentang lancang kuning, gitu ya. Baik, Bang Yos mungkin ingin ceritakan di sini bahwa ada nanti kita mengadakan sepekan atau sebulan mengenang ayahanda.